Shalom, selamat pagi sahabat GHCC yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya luar biasa dalam anugerah Tuhan di tahun yang baru, di tahun 2023. Salam anugerah, salam harapan, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Awali harimu bersama dengan Tuhan. Ini kesempatan untuk kita memulai hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bersyukur, percaya rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Terlebih khusus bagi kita yang berkomitmen mau menjadi lebih baik di dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang baru bagi semua yang berharap kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini dalam pertolongan Tuhan, dengan iman Tuhan. Kami percaya Engkau-lah Tuhan yang sudah mengirim malaikat pelindung untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Engkau, yang menaruh harapnya hanya kepadamu. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau berdoa, bersyukur, memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Amin, Jesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk di dalam pujian, penyembahan, dan syukur di hadapan hadirat Tuhan. Glory, glory, haleluya. Urapan Tuhan tercurah bagi kami, haleluya. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap mau memuji kebesaran. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Yes Lord, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seluruh remah di sisiku, yes, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 remah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu melingkupi kami. Ada ucapan syukur ketika kami memuji, menyembah Engkau, persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Dan kami yakin Tuhan, haleluya, pertolongan-Mu ajaib dalam hidup kami. Amin. Walau 1000 remah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 remah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 remah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 remah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 remah di sisiku,
di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah melewati badai gelombang kehidupan, harus kulalui bersama Yesus Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau terlalu luar biasa Tuhan. Kami menikmati pertolongan, keselamatan yang Kau berikan Tuhan, kesempatan demi kesempatan yang Kau anugerahkan untuk hidup lebih baik, new life, new chapter, new beginning in the new year 2023, Lord. Thank you Jesus. Kami percaya kami boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Pertolongan cuma-cuma gratis. Pertolongan adalah anugerah bagi kami Tuhan. Kami ada pada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Yesus, melangkah bersama dengan Engkau. Kami tidak pernah menyesal mengikuti Yesus, keputusan kami. Haleluya. Kami siap untuk belajar firman-Mu Bapa. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, bersyukur, sambut berkat-berkat-Mu. Haleluya.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, shalom sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Ulangan yang ke-28 hingga kitab Ulangan yang ke-32. Hari ini hari yang kedua di bulan Januari. Kita masih merasakan euforia bagaimana pertolongan Tuhan sampai kita bisa masuk ke tahun 2023. Amin. Saudara, kemarin saya ketemu dengan sahabat saya. Di penghujung tahun 2022, sahabat saya ini usianya sudah di atas 60 tahun dan dia sakit. Kami mengunjungi dia pada tanggal 1 Januari kemarin dan mendoakan dia dan kami memberikan kata-kata penguatan. Lalu dia berkata, saya pikir saya tidak akan melewati tahun 2022. Dan dia membayangkan keadaan tubuhnya yang sakit, yang dirasakan dia cukup parah dan mungkin bisa saja tidak bisa bertahan. Tetapi hal yang luar biasa dia katakan saya bisa melewati tahun 2022. Dan dia ketemu dengan kami dalam keadaan yang dia katakan, saya kuatkan hati saya dan saya berusaha kembali dan Tuhan itu baik. Doakan dia, kami berdoa dan mengatakan semoga terus ibu boleh dikuatkan, saudara diberkati oleh Kristus. Kesehatan itu anugerah. Nafas itu adalah anugerah, berkat daripada Tuhan. Kehidupan itu misteri, saudara, dan kita nggak tahu apakah besok kita masih bisa survive, kita masih bisa hidup, kita masih bisa melakukan apa semua dan lain sebagainya. Hidup itu bukan soal usia. Orang yang muda pun banyak yang sudah berpulang ke rumah Bapa. Dan ibu ini berkata kepada kami, sahabat kami ini berkata bahwa anugerah Tuhan saya bisa masuk ke tahun 2022. Benar adanya saudara, hidup ini adalah merupakan sebuah misteri. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun banyak orang menganggap dia lalai. Kenapa sampai sekarang Tuhan tidak datang? Anggaplah sebagai kesempatan ini yang ada sebagai satu kesabaran dari Tuhan supaya semakin banyak orang-orang diselamatkan, saudara. Yang jadi pertanyaan, kenapa engkau dan saya masih bisa masuk menapaki tahun 2023? Anggaplah itu sebagai satu kesabaran Tuhan bagi kita supaya kita dapat memperoleh keselamatan yang penuh di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak setia dan didapati meninggalkan kasih karunia Tuhan. Kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu sebabnya saudara, tahun 2023 Anda punya komitmen apa saudara? Apakah engkau mau memberikan list catatan, oh saya mau menjadi lebih baik 2023. Saya dulu malas baca Alkitab. Tahun 2023 saya mau baca Alkitab. Ayo kita sama-sama dengan komunitas dalam Gracia Hope Compassion Channel kami membaca merenungkan 5 pasal per hari. 1 bulan lebih lamanya saudara, setiap hari kita membaca merenungkan 5 pasal. Kita sudah sampai di kitab kelima, kitab Ulangan. Ya. Kalau saudara mau komitmen untuk sama-sama belajar 5 pasal per hari, belum terlambat saudara bisa mengejar, atau saudara bisa mulai dari titik ini dan kemudian perlahan-lahan mengulang dari kejadian, atau nanti setelah kami selesai kita akan mulai dalam putaran yang berikutnya kembali dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saudara, resolusi apa yang engkau lakukan? Resolusi apa yang engkau buat untuk tahun yang baru?
Mari jadikan hidup ini berarti. Kalau tahun 2022 kita banyak malesnya, banyak lalainya, banyak suam-suam kukunya, banyak bersungut. Ayo 2023 berubah dong. Amin. Berubah karena Yesus mau kita mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter. Mari saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2023 kita katakan bukan tahun kegelapan, tapi tahun penuh berkat. Asal kita hidup berhikmat mendengarkan suara Tuhan. Ulangan 28 hingga ulangan ke-32, saudara. Saya memberikan tema berkat Tuhan di tahun 2023. Sungguh bukan merupakan sebuah kebetulan ketika pada hari ini kita akan merenungkan dari ulangan 28 hingga ulangan 32 itu berbicara berkat. Sangat sinkron dengan keberadaan kita yang baru memasuki tahun yang baru. Kita percaya berkat Tuhan dicurahkan di tahun yang baru. Berkat Tuhan dilimpahkan bagi umat yang setia, yang menaruh harapan padanya. Ayo kita buka tangan kita lebar-lebar dan katakan, Tuhan aku diberkati. Tuhan aku percaya. Aku tidak hidup di bawah kutuk. Aku menerima berkat-berkat yang spesial. Memasuki tahun 2023. Aku anak raja mendapat privilege. Namun satu hal saudara, kesetiaan kita akan membuat kita menerima segala sesuatu. Jangan kita menjual hak kesulungan kita untuk sesuatu yang tidak berharga. Karena pada waktu kita menginginkan kesempatan itu berlalu. Sebabnya hari ini buat komitmen yang baru. Kemarin waktu saya membagikan firman Tuhan, pelayanan ibadah awal di tahun 2023, saya membagikan satu topik yang berjudul kesempatan. Saudara, kesempatan merupakan sesuatu hal yang sebenarnya Tuhan berikan tiap hari, nggak cuma di awal tahun. Nah, jadi persoalan apakah kita mau menerima kesempatan tersebut. Esau kehilangan hak kesulungannya karena dia menolak hak kesulungannya. Tapi ketika dia menginginkan hak kesulungannya itu, ia sampai mencucurkan air mata, dia tidak mendapatkan berkat itu karena dia sudah kehilangan kesempatan. Dan kita jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kalau kita mau menerima kesempatan itu, jangan kita sia-siakan. Tapi kita harus menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar tentang berkat Tuhan di tahun 2023. Berkat yang kita pegang itu lewat dasar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan baca garis besar dari kitab Ulangan 28 hingga kitab Ulangan yang ke-32, saudara. Dari kitab Ulangan yang ke-27, Tuhan menyatakan firman-Nya tentang keutamaan perintah dan pembaruan perjanjian Allah. Saudara, Tuhan memerintahkan untuk Israel membuat batu peringatan dan membangun mezbah di Gunung Ebal. Kemarin kita sudah belajar dari Ulangan 23 dan Ulangan 27 bahwa kita harus memulai segala sesuatu di dalam kekudusan. Bangun mezbah, korban, dan kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Sekarang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan kalau kita mau diberkati Tuhan. Ini kesempatan untuk hidup benar, saudara. Hidup kudus buat mezbah yang original, mezbah dengan tangan Tuhan sendiri, dan kita persembahkan korban. Dan kita akan melihat kalau kita dengan sungguh-sungguh melakukan, mendengarkan suara Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Di pasal 27 ada kutuk, ada 12 kutuk yang disampaikan. Percayalah satu hal, saudara, kalau kita di dalam Kristus kita tidak. Amin. Nah, berkat Tuhan dijanjikan di Bilangan 28. Kita akan baca sebentar nanti tentang berkat Tuhan. Hal ini berkaitan dengan firman Tuhan yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini ketika engkau memutuskan untuk mengandalkan Tuhan sepanjang tahun 2023, percaya dan klaim janji firman Tuhan, engkau diberkati lebih dari apapun juga. Jangan kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita tidak mendengar
mendengarkan suara Tuhan, kutuk itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang hidup oleh iman, oleh percayanya kepada Kristus, tidak hidup di bawah kutuk. Selanjutnya pada pasal yang ke-28 itu pasal ayat yang ke-47 hingga ayat yang ke-68 berbicara tentang peperangan dan pembuangan yang akan dialami. Pasal 29 ayat 1 hingga 29, saudara, perjanjian dengan Allah diperbaharui. Allah suka untuk melakukan ikatan perjanjian dengan orang-orang yang mau hidupnya itu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita marah kalau bangsa Israel tidak setia, begitu mereka bertobat, Tuhan pulihkan janjinya. Karena sesungguhnya Tuhan bukanlah Allah yang ingkar, tapi Dia mendidik kita di dalam kebenaran. Ada perjanjian. Kalau kita menaikkan kontrak, saudara, pihak pertama dan pihak kedua itu harus saling mengikat janji dan saling menggenapi apa yang dijanjikan. Pasal 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, pulih setelah tobat. Ini merupakan sebuah rumusan kehidupan ketika kita berjalan dengan Tuhan. Saudara, kalau pengen pemulihan, tobat dulu. Amin. Saudara ingin melihat segala sesuatu, ekonomimu dipulihkan, ya, rumah tanggamu dipulihkan. Saudara, lihat bagaimana gaya hidupmu. Apakah masih engkau menyimpan ikatan-ikatan belenggu dosa yang tidak mau dipulihkan? Saudara, kalau kita bertobat, kita akan mendapatkan otomatis pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kasih Allah tidak bersyarat. Tetapi kehidupan kita ada di bawah hukum kerajaan. Di mana kalau kita sungguh-sungguh meninggalkan dosa, berkat Tuhan sediakan. Amin. Kehidupan atau kematian. Musa memperhadapkan pilihan kepada bangsa Israel. Pilihlah berkat, maka engkau akan hidup. Kita akan bahas sebentar, saudara, setelah kita baca garis besar dari Bilangan 28 hingga 32 ini. Selanjutnya akhir hidup Musa dan penunjukan Yosua. Hal yang sangat menarik di sini, saudara, adalah Musa sampai titik darah penghabisan ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di usianya yang ke-80 tahun dia menjawab panggilan Tuhan. Di akhir hidupnya di usia ke-120 tahun dia mengakhiri hidupnya di Gunung Nebo. Dia menyelesaikan tugas panggilannya selama 40 tahun dia setia. Walaupun dikatakan, Tuhan katakan ketika dia ada di Gunung Nebo, engkau lihat tanah perjanjian, engkau tidak akan masuk di sana karena engkau tidak menghargai kekudusanku di Meriba ketika umat Israel meminta air. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa melakukan tugasnya sampai akhir. Yang menarik di sini adalah sikap hati Yosua. Yosua dikenal sebagai orang yang paling lemah lembut di atas muka bumi ini, dan ternyata memang benar, saudara. Dia mengakhiri masa jabatannya sebagai nabi yang sangat hebat, yang sangat besar di hadapan bangsa Israel. Dan dia tetap taat sampai akhir. Kitab Ulangan merupakan pengulangan dari perintah-perintah Tuhan yang ditanamkan repetition, yang ditanamkan nilai-nilai kebenaran itu untuk diulang kembali semua yang Tuhan sudah sampaikan di padang gurun, untuk aturan-aturan, ketetapan, perintah, nasihat dari Tuhan diulang kembali oleh Musa untuk dia sampaikan kepada bangsa Israel dengan maksud dan tujuan supaya bangsa Israel dibekali dengan ketetapan-ketetapan yang ada supaya mereka siap untuk masuk tanah perjanjian. Sampai di sini, saudara, kita mengerti bahwa Musa itu melakukan tugasnya dengan sangat luar biasa. Dan dia mengetahui setelah ini dia akan digantikan oleh Yosua. Yosua sebagai pengganti Musa, Tuhan katakan, aku akan mendelegasikan Yosua. Engkau harus memberikan dia penguatan. Dan Musa memberikan pesan-pesan kepada Yosua sebagai penggantinya untuk kemudian Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, engkaulah yang akan menuntun bangsa ini keluar dari padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Hebatnya Musa, ketika pendelegasian itu Tuhan berikan, berpindah tongkat estafet dari Musa kepada Yosua, dia melakukannya dengan tulus hati. Saudara, pemimpin besar yang seperti
yang bagaimana, yang seperti Musa yang begitu ikhlas, begitu tulus, dan dia melakukan tugasnya sampai akhir walaupun dia tidak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa seorang yang sangat lembut hatinya, dia melakukan tugasnya sampai akhir. Saya mau katakan saudara, kalau engkau seorang pemimpin di sebuah gereja, dan kalau Tuhan ingin menggantikan posisimu, engkau harus belajar untuk menerima apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupanmu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa berpusat pada kehendak Allah. Itu sebabnya ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk menggantikan Musa, dia taat, dia setia, bahkan dia persiapkan segala sesuatu. Inilah saya akan berikan tongkat estafet untuk engkau lanjutkan. Dan semoga ketika engkau melanjutkan tongkat estafet, engkau berhasil dan menuntun bangsa ini menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sana. Sebagaimana Tuhan sudah mengalahkan raja-raja yang selama ini mereka hadapi di dalam peperangan di padang gurun. Saudara yang diberkati, Musa seorang yang luar biasa. Saya rindu kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki jiwa besar seperti Musa. Amin. Itu sebabnya kita harus belajar untuk mengerti kelembutan hati Musa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus juga dikatakan tentang pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun untuk supaya bangsa Israel itu bisa menguasai, menerapkan, memahami, dan juga terngiang-ngiang setiap ketentuan hukum Taurat itu setiap 7 tahun mereka sampaikan seperti itu. Pada pasal 31 hingga dari ayat 14 hingga ayat yang ke-30 ada pendahuluan nyanyian Musa. Pada pasal 32 ayat 1 hingga 43 ada nyanyian Musa. Dan sekali lagi hebatnya Musa, dia begitu memuja, memuliakan Tuhan. Nyanyian luhur yang dia naikkan untuk Tuhan. Dia muliakan Tuhan lewat nyanyian-nyanyian yang ada. Bahkan dia mengeluarkan puisi, mazmur, sesuatu ucapan-ucapan yang begitu memuliakan, mengagungkan Tuhan. Dan menambahkan kekuatan bagi bangsa Israel supaya mereka kuat dan percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hebat. Jadi Musa adalah pemimpin yang luar biasa. Dia tidak mencuri kemuliaan dan dia melepaskan tongkat estafet itu untuk diberikan kepada Yosua. Bahkan dia menguatkan jemaat Israel yang akan melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada pasal 32 ayat 44 hingga 47 ada nasihat Musa yang terakhir, petua-petuanya supaya bangsa Israel itu kuat dan mampu memasuki tanah perjanjian. Pasal 32 Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Nebo. Dia berkata di akhir kehidupannya di usia 120 tahun pada waktunya dia harus menyerahkan estafet itu kepada Yosua. Dan di Gunung Nebo dia mengakhiri hidupnya dengan memandang ke tanah perjanjian. Saudara yang diberkati, miris, tetapi itulah bahwa Tuhan kudus dan dia tidak menginginkan kekudusannya itu dilanggar. Dia katakan, kau harus menjaga maruah, kehormatan, kekudusanku di hadapan bangsa Israel. Jadi pelajaran bagi kita semuanya saudara, apapun keadaan kita sebagai hamba Tuhan, jangan sombong. Kita hanya pilihan Tuhan. Dan Tuhan mau kalau kita tetap menghormati jemaat Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan di hadapan jemaat. Supaya kita masuk terus ke tanah perjanjian, yaitu kerajaan surga yang mulia dan kekal. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menarik di sini kita akan belajar tentang Ulangan 28. Ulangan 28 berbicara tentang berkat Tuhan. Saudara, kita paling suka dengan berkat. Amin. Paling suka dengan berkat. Lihat bagaimana berkat itu mengerjakan sesuatu hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Khususnya memasuki tahun 2023. Sangat menyenangkan dan sangat membawa sukacita kalau kita hidup di dalam berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita baca berkat Tuhan di Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang pertama diawali dengan jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan.
dan melakukan dengan setia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, tidak ada satupun firman Tuhan yang diajarkan Tuhan untuk tidak dilakukan. Semua firman Tuhan adalah harus dilakukan. Dan kalau kita mau menerima berkat, yang pertama, baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan dengan setia. Saudara, kesetiaan itu proses. Ya, saya sudah melayani Tuhan selama 20 tahun lebih. Dan saya merasakan kesetiaan itu adalah pembentukan Tuhan. Saudara, manusia itu pikiran dan hatinya licik. Seringkali kita itu hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita hitung-hitungan, saya mau setia harus begini dulu. Saya mau begini dulu, tapi saya mau melakukan ini dulu. Tuhan katakan, kalau engkau mau melayani, engkau yang masih bertunangan, silakan engkau kembali kepada tunanganmu. Kalau engkau membangun rumah dan rumahmu itu masih baru, maka silakan engkau kembali dan menikmati rumahmu. Demikian firman Tuhan katakan, saudara. Jadi kalau engkau hitung-hitungan dengan Tuhan, gak direken orang Manado bilang. Kalau engkau hitung-hitungan mau setia dengan Tuhan, saudara, engkau berhitung. Dan engkau tidak melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Lakukan segala perintah Tuhan dengan setia. Tidak ada dikatakan lakukan perintah Tuhan itu dengan sembrono, dengan sedikit-sedikit, dengan sepenggal-sepenggal, dengan setia, saudara. Cara untuk setia dengan Tuhan itu sederhana, saudara. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, mari engkau bangun mezbah dan datang cari Tuhan. Sesederhana itu, saudara. Apapun engkau mau jungkir balik melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh hebat, tapi engkau tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu nonsens. Engkau melayani Tuhan, tapi engkau ternyata terikat dengan game online. Waktu engkau memimpin pujian, umat Tuhan tidak rasa apa-apa. Kenapa? Karena engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan pikir kalau engkau hari ini diberkati dengan kendaraan, dengan rumah, dengan berkat keuangan. Engkau pikir engkau diberkati kalau engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan, setia melakukan segala perintahnya. Orang kafir saja mendapatkan harta, saudara. Harta itu bukan prinsip berkat. Tapi orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sekalipun dia mungkin berkekurangan, tapi dia tetap saja diberkati oleh apa? Hadirat Tuhan yang memulihkan. Saudara, hadirat Tuhan itu mahal. Tapi bagi orang percaya, it's a free. Apa yang gratis belum tentu nggak berharga. Justru karena kita tidak mampu bayar hadirat Tuhan, kita mendapatkannya gratis. Dan saya mau katakan, 2023, kalau engkau masih malas bangun pagi, engkau masih malas bangun hubungan dengan Tuhan, patut dipertanyakan, apakah engkau siap dengan new chapter, new life, new beginning di hari tahun baru ini. Baik-baiklah untuk mendengarkan suara Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tetapi ada banyak orang mengesampingkan suara Tuhan dan berkata, saya lebih percaya diri sendiri. Saya lebih percaya apa kata dukun. Saya lebih percaya apa kata orang. Saya lebih percaya nasihat orang fasik. Tuhan tidak berkenan dengan nasihat orang fasik. Mendengarkan suara Tuhan bukan perkara sepele, bukan juga perkara yang sulit. Tetapi mendengar suara Tuhan butuh kesetiaan. Kenapa? Karena mendengar suara Tuhan itu komitmen kita setiap pagi untuk menanggalkan suara dunia dan gantikan dengan suara Tuhan. Pagi-pagi engkau bisa bangun, baca WhatsApp, baca Facebook, baca koran online, media online. Tetapi kalau baca 5 pasal per hari seperti kerja rodi. Firman Tuhan katakan segala sesuatu yang engkau lakukan dengan keterpaksaan itu seperti kerja paksa. Kemalasan itu, orang yang malas itu seperti kerja paksa kalau dilakukan segala sesuatu. Mendengar suara Tuhan itu hal yang mutlak kalau engkau mau diberkati di tahun 2023. Kalau engkau tidak mau mendengar suara Tuhan, jangan mimpi engkau diberkati di tahun 2023. Kalau engkau tidak rindu untuk membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam, engkau merenungkan taurat Tuhan siang dan malam, menjauhkan dari nasihat orang fasik,
Jangan duduk di kumpulan kaum pencemooh, jangan duduk di tengah-tengah orang berdosa, saudara. Maka engkau akan melihat suara Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Engkau akan memuji kebesaran Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, ayat 3 katakan. Diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu di tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu engkau keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang bermaju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan berhamburan mereka akan keluar daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahnya pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ada amin, saudara? Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan, ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia, segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk itu akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk ini, kutuk ini, kutuk ini, kutuk ini, dan lain sebagainya. Ayat 25 dikatakan Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari di depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Saudara, semua berkat ini kita akan terima kalau yang pertama, dengar suara Tuhan. Yang kedua, melakukan perintah Tuhan. Amin. Yang ketiga, setia dengan perintah-perintah Tuhan. Tuhan akan promosikan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan yang terakhir, saudara, jangan belat-belit. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini. Dan jangan mengikuti Allah lain, bahkan beribadah kepadanya. Mengulang kembali, saudara. Yang pertama, baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara. Pendengarannya easy ya, saudara. Tapi pada prakteknya, mari kita uji setia. Bagaimana dengan tahun 2022? Apakah engkau setia mendengar suara Tuhan? Ataukah yang ada engkau jarang membaca firman, jarang? Yang kedua, lakukan dengan setia segala perintahnya. Lakukan perintahnya. Yang ketiga, setia melakukannya. Amin. Yang keempat, saudara, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya orang yang menyimpang ke kanan atau ke kiri itu main-main, saudara. Gak serius. Tuhan itu maunya A, B, B. Bahkan Musa menganggap sepele menghormati kekudusan Tuhan di hadapan dia. Di Meriba, saudara. Karena, saudara, jadi idealnya jangan belat-belit, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Banyak orang mengikuti Tuhan tuh banyak main-mainnya, gak serius. Hari ini setia, besoknya enggak. Hari ini kudus, besoknya enggak.
itu menyimpang ke kanan atau ke kiri, suka tengok sana, suka tengok sini, ini tergoda dan kemudian beribadah kepada Allah yang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perintah Tuhan selalu mengingatkan, jangan beribadah kepada Allah yang lain. Biasakan telinga kita untuk mendengar. Itu sebabnya jangan pacaran dengan orang yang tidak seiman. Engkau berkata, Tuhan, saya mau pacaran dengan orang yang tidak seiman, nanti saya mau mengubahkan dia. Saudara jangan paksa orang untuk percaya pada iman. Biarkan mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Karena kualitas mengikuti Tuhan, itu Tuhan perhitungkan secara pribadi, bukan dipaksa oleh karena pernikahan. Saudara, bahkan dari pengajaran baik dari bangsa Israel tidak diizinkan perkawinan campur dengan bangsa lain. Ini menunjukkan bahwa saudara harus menjaga benih yang kudus itu di hadapan Tuhan. Soal iman, jangan dipaksa. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, itu dari hatinya. Bukan karena ikatan pernikahan, lalu engkau tarik seseorang yang beda iman untuk masuk di dalam jalur untuk percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya, kemudian akan menghina Tuhan yang engkau sembah. Itu sebab, jangan mengikuti Allah lain. Kalau mau melakukan kesalahan dengan menikah dengan putri dari Mesir, sehingga dia mulai surut imannya, dia mulai izinkan penyembahan berhala masuk dalam kerajaan. Alhasil saudara, dia tidak sungguh-sungguh. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi. Berkatakan kepada diri sendiri, hai Priscilla, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tahun 2023, Tuhan akan angkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ayo perkatakan, sebut namamu. Namun ingat, lakukan beberapa hal yang dengar suaraku. Sungguh-sungguh bertobat kalau 2022 engkau malas. Bertobat kalau 2022 engkau malas baca firman. Hari ini, tiap hari pastikan dengan suara Tuhan. Amin. Ulangan 30 berkata, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Musa memperhadapkan kehidupan atau kematian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup dan lanjut untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu dan menurut Ishak dan Yakub berikan kepada. Saudara, mau diberkati di tahun 2023? It's about choice. Itu hanya merupakan semudah engkau memilih. Ibu itu biasanya pintar memilih ya. Kalau memilih barang di pasar, dipilihnya yang bagus ya. Tomat di sini, di sini gede. Tomat yang di sini banyak yang busuk. Pasti dia pilih tomat yang gede, bagus, warnanya cantik. Nah, dari warna yang cantik, dia pilih lagi. Kalau ibu-ibu yang telaten, dia akan pilih, ini dipupuk pakai apa sih? Kalau dipupuk pakai bahan kimia, dia nggak mau. Dia mau tomat yang dipupuk dengan bahan organik, sehingga membawa kepada kesehatan. Akhirnya dipilih dengan tomat yang ditanam, dipupuk dengan bahan-bahan pupuk-pupuk organik. Sudah dipilih tomat yang terbaik. Lalu ditanya lagi, ada 2 penjual lagi. Yang ini tomat yang ditanam secara organik, yang ini ditanam secara organik juga, tapi harganya beda. Harganya sini lebih mahal. Kualitasnya sama, di sini lebih murah. Dipilihnya mana yang lebih murah. Hasilnya, ibu-ibu bisa memilih tomat dengan kualitas baik, tomat yang ditanam secara organik, dan tomat yang dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang lebih murah. Persoalan memilih barang-barang belanjaan, bahan-bahan makanan, ibu-ibu tuh jago. Ya,
persoalan membeli baju mana yang bagus, berkualitas, bermerek, KW1, KW2, KW3, tetapi yang mirip dengan aslinya ibu-ibu jago. Dan harganya dibuat paling murah, makanya ibu-ibu kalau shopping tuh paling lama. Di dalam persoalan membeli barang pecah belah, ibu-ibu tuh paling hebat. Tapi hari ini, ibu-ibu, kalau disuruh memilih kehidupan atau kematian, jangan sampai engkau mengutamakan uang belanjaan. Haleluya, saudara. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Jangan main-main 2023. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni dengan Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, jangan belat-belit. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan bengkok hatinya, saudara. Musa diizinkan Tuhan untuk menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Kalau mau masuk ke tanah perjanjian, jangan main-main. Hamba Tuhan hebat sekalipun kalau Tuhan katakan stop, kamu sampai di situ, nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Engkau stop, saudara. Engkau tidak masuk passing grade, engkau stop hanya di situ. Dan hari ini hidup itu bukan persoalan membeli tomat atau membelikan baju atau memberi balang pecah belah, tapi kehidupan atau kematian itu merupakan sebuah pilihan untuk sebuah kekekalan. 2023, kalau engkau masih main-main kehidupanmu, engkau masih tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan memanggil engkau untuk hari ini diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah engkau mau memilih kehidupan atau kematian? Itu soal urusan pilihan hari ini. Jangan cuma mahir dalam soal belanjaan. Jangan cuma mahir di dalam soal memilih hal-hal yang fana di dunia ini. Jangan cuma mahir soal memilih baju. Mana yang asli, mana yang KW, mana yang lebih murah, mana yang lebih hebat. Jangan cuma mahir dalam. Bahkan persoalan pilihan, pasangan hidup. Kita pun harus mahir untuk mana pasangan hidup yang mendatangkan berkat, yang membuat kita menjadi takut akan Tuhan. Atau pasangan hidup yang menjauhkan kita dari tahun 2023. Bagi kamu yang belum punya jodoh, jangan salah pilih. Karena kehidupan pernikahan, kalau bukan surga di bumi, itu pasti akan menjadi neraka di bumi. Kenapa? Karena pasanganmu adalah partner of life. Hanya 2023 yang belum menikah, jangan salah pilih. Aku memperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup hari ini. Buat komitmen. Kalau engkau mau diberkati, pilihlah untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalau engkau mau hidup di dalam berkat Tuhan, pilihlah untuk melakukan perintah Tuhan dan setia. Sebab Tuhan memanggil, memilih, dan orang yang terpanggil dan terpilih harus setia. Mereka yang terpanggil, terpilih, dan didapati setia. Kalau engkau ikut Tuhan hanya untuk sebuah kehidupan yang hanya sekedar untuk engkau, hanya untuk sekedar saja, masih main-main, bukan. Belajar dari Yesus. Jangan memandang rendah panggilan Tuhan, kudus dan mulia. Harus belajar menghargai setiap panggilan Tuhan itu mulia dan berharga. Amin. Saya akan tutup dengan Ulangan 32. Nasihat-nasihat Musa, saudara. Nasihat-nasihat Musa dan juga nyanyian Musa yang menggambarkan tentang kedahsyatan Tuhan, yang menggambarkan kemuliaannya kepada Tuhan. Ulangan 32 itu merupakan nasihat, merupakan mazmur, merupakan puji-pujian kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini dalam ayat yang ke-9. Tapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkannya baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Tapi dilihat, dikelilinginya dia, dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara, 2023, mau dijaga Tuhan seperti biji matanya? Saudara pernah berurusan dengan biji mata? Saya orangnya menggunakan kacamata karena
Saya mulai kalau melihat jauh itu agak kabur. Bahkan kalau saya mau membaca itu, kalau nggak pakai kacamata tuh agak kabur, saudara. Dan seringkali kalau saya buka kacamata saya, saudara, kadang suka berair lah. Kalau kemasukan debu di mata, kadang suka kucek-kucek. Aduh, pedis, perihnya. Kalau kemasukan debu di mata itu kayaknya, aduh, pengen dikucek-kucek. Kenapa? Karena mata itu adalah alat yang sensitif ya, alat melihat yang sensitif. Nah, saudara yang diberkati, Yakub, Israel, dikelilingi dia dan diawasinya dan dijaganya sebagai biji matanya. Saudara pernah enggak pengen mencolok mata sendiri, lalu pengen mencungkil mata sendiri ya saudara, lalu pengen cungkil keluar, lalu kita gemes, lalu kita pengen cungkil mata iseng-iseng aja. Ya saudara, tidak ada seorang pun yang pengen mencungkil bahkan ketika matanya sendiri. Kita mau congkel mata orang juga, orang itu pasti akan melindungi, saudara. Jadi bagian dari mata itu bagian yang paling lemah, bagian yang paling sensitif, tetapi bagian yang tentu kita sendiri saja tidak mau melukai. Dan biji mata Tuhan adalah sesuatu yang hari ini saya mau katakan 2023, kau adalah biji mata. Kau ada di dalam penyertaan, engkau dikelilingi, engkau diawasi, engkau dijaga sebagai biji. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Tidak ada Allah asing. Raja Wali itu seperti apa, saudara? Raja Wali adalah burung yang berkepribadian, yang suka membentuk anak-anaknya, melatih anak-anaknya untuk terbang. Dia goyangkan isi sarangnya, ya, digoyang isi sarangnya, lalu anak-anaknya mulai berjatuhan. Ketika dia mulai berjatuhan, ternyata anak-anak itu belajar untuk berterbang. Lalu dia melayang-layang di atas anak-anaknya, dia berjaga-jaga kalau anaknya jatuh tuh dia langsung zet. Anak-anaknya itu naik ke punggungnya, dia kembangkan sayap, lalu menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Raja Wali melambangkan karya Tuhan di dalam melindungi kita. Seringkali dia goyang bangkitkan isi sarang ya. Seringkali dia goncangkan rasa nyaman kita. Ayo Priscilla, kamu keluar dari zona nyaman. Ternyata dengan semua tujuan dia ingin membuat kita dewasa. Begitu kita blep jatuh, kita Tuhan tolong. Lalu dia datang untuk menolong. Dia kembangkan sayap, menampung seekor. Dan ternyata dia bilang, engkau lihat, engkau telah belajar untuk terbang. 2022 mungkin tahun yang sulit, tapi membuat engkau belajar untuk mengembangkan sayapmu, terbang mengatasi badai. Tuhan mendukung, melindungi engkau di atas kepaknya. Engkau akan berlindung. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Menarik saudara, Tuhan sendiri menuntun dia. Saudara, kalau Presiden Jokowi datang langsung untuk menuntut engkau melakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan, bangga pasti ya saudara. Tuhan sendiri akan menuntun engkau keluar dari zona-zona kelemahan, masuk di dalam zona-zona berkat. Saya percaya kita semuanya diberkati. Tuhan kiranya memberkati engkau. Laksana Raja Wali, dia akan melindungi kita. Berkat Tuhan dia sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan. Diberkatilah umat Tuhan yang hari ini mendengarkan suara Tuhan. Berkat atas rumah tangga, berkat atas pekerjaan, berkat atas hidup nikahmu, berkat atas calon suamimu, calon istrimu terjadi dalam nama Yesus. 2023, tahun yang berbeda saat engkau mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan jangan ada Allah lain di dalam hidupmu. Setialah dengan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah adonan rotimu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu. Dan apa saja yang engkau perbuat, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Happy New Year 2023. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami rindu
setiap hari Tuhan, rahmat-Mu Tuhan menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami sudah menerima berkat Tuhan, dan biarlah setiap kami yang memiliki komitmen untuk hidup benar, mendengarkan suara Tuhan, setia dengan Engkau, membuat kami menangkap kesempatan daripada Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih dahsyat, hebat, perkasa, kuat oleh karena pertolongan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, terpanggil, terpilih, dan didapati Tuhan setia melakukan kebenaran. Tuhan kiranya memberkati. Dalam nama Yesus, kami diperhadapkan kehidupan atau kematian, kami memilih kehidupan. Dan yang harus dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.